Tahukah kamu tentang bangsa Champa yang memiliki leluhur yang sama dengan orang Indonesia? Penasaran? Yuk ikutin ceritanya. Ribuan tahun yang lalu, sekitar tahun 1000 sampai dengan 500 sebelum Masehi, nenek moyang bangsa Indonesia berlayar dari Kalimantan, Sumatera, dan Taiwan menuju daratan Asia Tenggara yang sekarang menjadi wilayah negara Vietnam. Di sana mereka menetap di tepi sungai Mekong dan mendirikan sebuah kebudayaan besi yang disebut Sahuing. Kebudayaan ini hidup berdampingan dengan kebudayaan Dong San yang menjadi leluhur orang Vietnam. Di sana kebudayaan ini ditandai dengan berbagai peninggalan seperti kapak, pedang, ujung tombak, pisau, dan lain-lainnya. Budaya ini juga melakukan ritual kremasi bagi anggota masyarakat yang telah meninggal dunia, lalu menyimpan abunya di dalam guci yang kemudian dikubur. Kebudayaan Sahuing juga memiliki jalur perdagangan yang luas yang meliputi Filipina, Taiwan, Thailand, dan Kalimantan Utara. Hal ini dibuktikan oleh kesamaan artefak seperti tembikar merah, liontin giok, dan manik-manik yang terbuat dari berbagai macam bahan. Kebudayaan ini kemudian berkembang menjadi kerajaan Cempaka atau dikenal juga dengan nama Champa. Nama Champa berasal dari bahasa Sanskerta Campaka yang menunjuk kepada bunga cempaka. Menurut catatan dari dinasti di Tiongkok, orang-orang Cempaka suka akan perperangan dan musik. Mereka memiliki mata yang dalam, hidung yang lurus, dan rambut hitam keriting. Bahasa Cempaka dan bahasa Indonesia berasal dari leluhur yang sama, yaitu Proto-Austronesia. Sehingga ditemukan banyak kemiripan kata seperti tahu dengan tahu, belei dengan beli, galung dengan gulung, anek dengan anak, lakei dengan laki, urang dengan orang, dan lain-lainnya. Menurut legenda lokal, kerajaan Cempaka didirikan oleh Ibu Ponagar. Beliau diyakini sebagai seorang dewi padi dan tanaman, mirip dengan Dewi Sri di Nusantara. Kisah kerajaan Cempaka dimulai dari sebuah koloni dinasti Han di wilayah Vietnam yang bernama Rinan. Pada tahun 192, Sri Mara memimpin pemberontakan melawan dinasti Han dan berhasil memenangkannya. Sri Mara dan pengikutnya kemudian mendirikan kerajaan yang diberi nama Lam Ap. Selama ratusan tahun pasukan dari dinasti Han mencoba untuk merebut kembali wilayah tersebut, namun tidak pernah berhasil. Pada abad keempat, kerajaan Cempaka menerima pengaruh budaya India melalui tetangganya kerajaan Funan. Pada era ini, masyarakat Cempaka mulai mencatat prasasti dalam bahasa Sanskerta dan Cham, serta membangun candi Hindu dengan bata merah. Bangsa Cempaka dikenal sebagai pelaut yang handal. Pada abad kelima mereka sudah mampu berlayar dari Asia Tenggara menuju India. Bahkan, Raja Gangaraja dari Cempaka adalah satu-satunya raja dari Asia Tenggara yang pernah berziarah sampai ke India. Pada abad ke-7, Raja Jayaprakasa Dharma, seorang raja yang pandai dalam ilmu Sanskerta, mendorong perkembangan ilmu pengetahuan dan arsitektur di kerajaan Cempaka. Salah satu buktinya adalah situs percandian Mi Isen yang menjadi salah satu situs bersejarah paling penting di Vietnam. Dari abad ke-7 sampai abad ke-10, kerajaan Cempaka bangkit menjadi kekuatan maritim di Asia Tenggara. Armada Cempaka menguasai jalur perdagangan antara India, Tiongkok, dan Kepulauan Nusantara. Penguasaan Cempaka atas jalur perdagangan ini tidak diterima oleh kerajaan tetangga yang juga memiliki armada kuat, yakni Sriwijaya. Dari tahun 767 sampai 787, kapal perang Sriwijaya, Jawa, dan Maluku melancarkan serangan ke kerajaan Cempaka. Sebagian besar wilayah pesisir Cempaka dikuasai oleh kerajaan Sriwijaya sampai tahun 799. Raja Indrawarman dari Cempaka kemudian melancarkan serangan besar untuk merebut kembali wilayah mereka. Pada tahun 875, kerajaan Cempaka mengadopsi agama Buddha dan mendirikan ibu kota baru di Indrapura. Pada era ini Cempaka kembali memasuki zaman keemasan di mana seni dan budaya berkembang pesat. Pada tahun 945, kerajaan Khmer di bawah pimpinan Raja Rajendrawarman II menyerang daerah Kauthara dan menjarah Candi Ponagar serta mencuri patung Sang Dewi. Kerajaan Cempaka kemudian memperbaiki candi-candi di Ponagar dan membuat ulang patung Dewi mereka dengan bantuan Tiongkok. Pada tahun 979, kerajaan Cempaka menyatakan perang kepada Vietnam. Raja Prameswararman mengirim armada untuk menyerang kota Hualu, namun naas, armada tersebut hancur dihantam badai besar. Pada tahun 982, kerajaan Vietnam membalas dendam dengan menyerang ibu kota Cempaka di Indrapura. Pasukan Vietnam menjarah Indrapura dan membunuh Raja Prameswararman. Orang-orang Cempaka kemudian kabur dari Indrapura dan memindahkan ibu kota mereka ke Vijaya. Perperangan Cempaka dan Vietnam tidak berakhir di Indrapura. Pada tahun 1044,
Vietnam kembali menyerang Cempaka di mana mereka membunuh Raja Sadao, menjarah kota Vijaya, dan menculik sang ratu. Ratu Cempaka kemudian melemparkan dirinya ke lautan untuk menjaga harga dirinya. Pada tahun 1074, Raja Hariwarman keempat naik tahta. Beliau memperbaiki kota-kota yang hancur, berdamai dengan Vietnam, dan membawa perdamaian bagi kerajaan Cempaka. Namun, perdamaian ini tidak akan bertahan lama. Sebab di perbatasan yang lain, sebuah kerajaan besar sedang dibangun, lengkap dengan ambisinya untuk menguasai Asia Tenggara. Tahukah kamu bahwa banyak penduduk Aceh merupakan keturunan orang Cempaka?